Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fajriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen proyek. Jadi di setiap dalam kehidupan itu kita sering sekali melihat berbagai macam pekerjaan atau proyek seperti itu. Misalnya proyek pembuatan jalan, proyek pembuatan laboratorium komputer dan lain sebagainya. Namun secara umum, proyek itu memiliki beberapa karakteristik yang sama. Yang pertama, mereka sama-sama memiliki urutan pekerjaan yang memiliki awal dan akhir yang jelas, di mana kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai urutan atau dengan cara paralel. Lalu, mereka juga harus memiliki sumber daya, baik dalam memiliki sumber daya manusia, sumber daya material, maupun biaya. Lalu selanjutnya, untuk mencapai tujuan, yang biasanya tujuan itu sudah di mindset sejak awal. Lalu mereka juga bisa menghasilkan proyek yang baru yang berbeda dari produk satu dengan produk yang lainnya. Lalu adapun manajemen proyek adalah perencanaan atau pengorganisasian dan pengaturan-pengaturan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai suatu target atau prestasi tertentu. Nah, lalu biasanya juga dalam batasan waktu atau biaya. Lalu, rencana proyek itu bisa berdasar dari hal-hal yang sederhana, seperti jadwal-jadwal kegiatan, jadwal waktu mulai dan waktu selesai. Atau bahkan bisa juga mencapai sesuatu yang sangat kompleks, seperti suatu kegiatan atau bahkan yang bisa melibatkan anggotanya bahkan ratusan sampai ribuan orang. Lalu, proyek juga terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama adalah pendefinisian proyek, yang kedua adalah pembuatan rencana, yang ketiga adalah pengeksekusian, dan yang terakhir adalah penutupan proyek. Keempat fase yang sebelumnya saya jabarkan adalah biasa dinamakan siklus hidup sebuah proyek, yang biasanya intensitas pada awal berjalan lambat dan pembutuhan sumber daya yang sedikit, dan kemudian meningkat dan penggunaan sumber daya yang makin banyak di saat pengeksekusiannya. Lalu pada saat penutupan proyek, integrasi pada sebuah proyek itu akan kembali menurun. Seperti gambar di samping ini. Lalu selanjutnya adalah segitiga proyek. Untuk mendapatkan proyek yang baik, kita terdapat 3 hal yang penting. Yang pertama adalah waktu, uang, dan ruang lingkup. Waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek tercermin di dalam jadwal sebuah proyek tersebut. Lalu selanjutnya adalah uang untuk anggaran proyek tersebut. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah tujuan dan usaha yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Contohnya seperti gambar di samping. Di sebelah sini adalah performance, time, dan di bawah adalah money. Lalu seorang manajer proyek harus bisa menyeimbangkan antara 3 manajemen proyek tersebut. Selanjutnya, melihat data yang dibutuhkan untuk proyek Microsoft 2007. Untuk mewujudkan proyek tersebut, Microsoft 2007 proyek memiliki alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah Views untuk memperlihatkan suatu set informasi di dalam format yang telah ditentukan. Views juga memiliki pilihan, yaitu kalender, seperti ini contoh gambarnya. Lalu ada Gantt card untuk menentukan daftar tugas beserta sumber daya dalam bentuk diagram batang horizontal yang panjangnya menentukan durasi dari masing-masing tugas tersebut. Lalu selanjutnya ada network diagram, ini gambarnya. Lalu selanjutnya ada task assets. Lalu selanjutnya ada text usage untuk menampilkan penggunaan detail sumber daya. Lalu ada tracking Gantt yang tampilannya sangat mirip dengan Gantt card. Lalu ada resource graph, tampilannya untuk melihat masing-masing beban kerja di berbagai sumber daya. Lalu selanjutnya ada resource set, digunakan untuk menghasilkan detail dari masing-masing sumber daya. Lalu selanjutnya ada research usage yang digunakan untuk melihat detail penggunaan dari sumber daya pada suatu waktu pelaksanaan proyek tersebut. Lalu ada tables yang mendefinisikan kolom yang ingin diperlihatkan. Lalu selanjutnya ada filters, berfokus pada kegiatan atau sumber daya spesifik untuk melihat suatu bagian yang spesifik. Lalu pada saat pertama kali kita membuka Microsoft
Project 2007, maka terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah pada bagian sebelah kiri adalah view bar, pada bagian tengah ada table di mana kita bisa memasukkan data, lalu pada bagian kanan ada tempat bekerja. Lalu selanjutnya bagaimana project Microsoft 2007 melakukan penjadwalan. Ternyata penjadwalan pada project Microsoft Word 2007 itu memiliki formula, yaitu definition sama dengan work atau result effort. Yang penjelasannya adalah definition adalah jumlah waktu, sama dengan work itu adalah kerja, dan result or fit itu adalah jumlah usaha dan sumber daya. Contohnya, ada 3 orang tukang cat bekerja selama 2 hari untuk satu kegiatan tertentu dengan usaha 8 jam per hari. Work untuk setiap sumber daya itu adalah 16 jam. Jadi 2 hari dikali 8, total effort adalah 24 jam per hari per 3 tukang dikali 8. Total work pada kegiatan tersebut adalah 48 jam. 2 hari dikali 8 dikali 3 tukang. Direction didapatkan dari 48 jam itu per 3 tukang dikali 8 jam. Pengertian akan formula ini sangat penting untuk mengerti bagaimana perubahan yang akan dilakukan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah menyatukan semuanya. Setelah menciptakan jadwal kegiatan dan menyediakan informasi jadwal, rencana Anda dibuat, Anda dapat melihat model keseluruhan dari proyek Anda, termasuk tanggal penyelesaian pembuatan di setiap jadwal kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.